Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik sahabatku sekalian, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap detik dan harinya selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kami tim Lewis Channel masih diberikan kesempatan untuk memberikan sekilas informasi tentang dakwah ziarah kubur. Kita sekarang sedang berada di makam Sawung Galing. Baik, langsung saja kita masuk ke makam beliau. Baik sahabatku, ini dia makam Sawung Galing. Di dalam makam beliau ini terdapat 5 makam ya. Yaitu yang pertama makam Raden Ayu Pandansari yang merupakan teman Sawung Galing saat membabat alas Surabaya. Yang kedua adalah makam Raden Sawung Galing. Yang ketiga makam Dewi Sangkrah atau Ibu Sawung Galing. Yang keempat adalah makam Mbah Buyut Suruh atau pengasuh Dewi Sangkrah. Dan yang terakhir adalah makam Raden Karyo Sentono atau Kusir Sawung Galing. Raden Sawung Galing adalah sosok pahlawan yang babat alas kota Surabaya bagian barat. Beliau adalah anak dari Dewi Sangkrah dengan Adipati Jayengrono. Jayengrono sendiri adalah adipati di Surabaya. Jayengrono meninggalkan Dewi Sangkrah yang sedang hamil untuk bertugas sebagai adipati di Surabaya. Jayengrono berpesan jika nanti anaknya yang lahir adalah laki-laki, beliau meminta anak tersebut dinamai Joko Brek. Ketika beranjak dewasa, Joko Brek atau Raden Sawung Galing bertanya kepada ibunya mengenai siapa dan di mana ayahnya. Kemudian Dewi Sangkrah memberitahu Joko Brek bahwa ayahnya adalah seorang adipati di Surabaya. Jayengrono memberikan sebuah cinde puspita kepada Joko Brek sebagai tanda bahwa ia adalah anak dari Adipati Jayengrono. Setelah itu, dengan membawa ayam kesayangannya, Joko Brek dan cinde puspitanya, Joko Brek menemui ayahnya, namun tidak semudah itu karena dirinya harus melawan Sawung Rono dan Sawung Sari yang merupakan saudara tirinya atau sebapak tapi berbeda ibu.
Joko Buruk bertemu dengan kakaknya yang bernama Sawung Rana dan Sawung Sari. Mereka tidak percaya kalau Joko Buruk adalah anaknya Adipati Surabaya. Akhirnya mereka pun beradu ayam dan Joko Buruklah yang menjadi pemenang. Sebelum melanjutkan kisah, kita luruskan sejarah ya sahabatku, bahwa Joko Buruk dari kecil tidak pernah adu ayam, atau kalau istilah sekarang sabung ayam. Sedangkan saudara tirinya Sawung Rono dan Sawung Sari yang suka adu ayam atau sabung ayam. Setelah itu Adipati Jayangrono keluar dan menemui Joko Buruk yang membawa Cinde Puspita sebagai bukti yang menguatkan bahwa Joko Buruk adalah anaknya. Sekian lama saat Adipati Jayangrono semakin tua, beliau bingung memikirkan akan memberikan tahtanya kepada siapa. Akhirnya beliau dapat usul dari kakak beliau, yaitu Adipati Cakraningrat, untuk membuat sayembara memanah umbul-umbul untuk umum. Siapa yang menang akan menggantikan tahta Adipati Jayangrono. Setelah sayembara diumumkan, Sawung Rono dan Sawung Sari mengikuti sayembara tersebut tanpa sepengetahuan Joko Buruk, namun tidak ada yang bisa menjatuhkan umbul-umbul itu. Akhirnya Joko Buruk ikut serta sayembara itu. Sebelum ikut memanah, beliau bersuluk dulu pada ibunya atau sungkem ya, pamit ikut lomba agar ia bisa menjadi penerus Adipati mewakili Tumenggung Jayangrono. Oleh karena itu, pada acara sedekah bumi biasanya digelar acara gelar doa dan angkat budaya dengan menggelar lomba sodoran dan suluk. Acaranya sendiri dipadu dengan istighosah, wayang kulit, dan ceramah agama. Acara itu direncanakan digelar setiap tahun, yang hingga kini masih lestari menjadi tradisi. Akhirnya Joko Buruklah yang menjadi pemenangnya, meneruskan tahta ayahnya dengan gelar Raden Mas Ngabehi Sawunggaling Kulma Sastranegara untuk Babat Alas Surabaya. Kemudian di saat pesta perayaan untuk pengangkatan Joko Buruk, Belanda sekongkol dengan Sawung Rono dan Sawung Sari untuk mencelakai Raden Sawunggaling yang telah berganti nama Sawunggaling, dengan memberikan minuman yang telah dicampur dengan racun. Namun hal tersebut diketahui oleh Adipati Cakraningrat, sehingga ia menumpahkan minuman itu. Saat itu sempat terjadi kesalahpahaman, di mana Sawunggaling mengira Adipati Cakraningrat ingin mempermalukan Sawunggaling di hadapan para tamu. Namun setelah Adipati Cakraningrat menjelaskan apa yang terjadi, Sawunggaling meminta maaf dan menjadi benci dengan Belanda. Sejak saat itu, Raden Sawunggaling berusaha mengusir keberadaan Belanda. Setelah itu, Raden
Raden Sawunggaling menjalankan tugasnya untuk membabat alas Surabaya. Namun sampai saat ini tanggal lahir dan kematian Raden Sawunggaling belum diketahui. Monggo saudara-saudaraku atau sahabatku yang tahu lebih valid tentang sejarah beliau bisa kita jadikan referensi untuk membuat sedikit biografi tentang Raden Sawunggaling. Surabayaku, Surabayamu, dan Surabaya kita semua. Pentingnya perhatian pemerintah Kota Surabaya dalam melindungi dan merawat serta melestarikan cagar budaya di pesarian makam Sawunggaling. Karena warga Surabaya bangga dengan mempunyai salah satu sejarah bangsa ini yang menjadi ikon kota pahlawan dalam peradaban pembentukan cikal bakal kota dan negara ini. Baik sahabatku, belajar sejarah adalah perilaku bijaksana yang bisa dilakukan oleh generasi muda bangsa. Semakin sahabatku menguasai sejarah, maka itu artinya generasi muda bangsa telah menghargai sejarah dan belajar untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Tono yang pertama, yang kedua Buyut Suro yang kedua, yang ketiga Raden Ayu Pandium Dewi Sangkra, ibunya yang Sawunggaling. Yang keempat itu Raden Mas yang Sawunggaling. Yang kelima Raden Ayu Pandansari yang ikut babat alas Surabaya. Itu tahu, itu malah banyak berjarah. Kenapa? Karena kederonnya Sawunggaling itu tinggi. Jadi kalau orang Jawa bilang kalau malam itu dia berzikir, melaksanakan sholat layl, sholat malam, pasti tahu karena dia berzikir kepada Allah. Kalau yang tidur ya nggak tahu. Baik sahabatku, itu tadi perjalanan kami di makam Sawunggaling. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah atau meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah tutur kata atau tindakan kami yang kurang sopan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Dukung terus kegiatan kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi pada video kami yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.